Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama kelas fisika bersama Kak Safira. Teman-teman pastinya pada semangat kan? Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah sebelumnya kita akan mulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke teman-teman ya, masih ingat pelajaran kita sebelumnya ya, kita pernah ngebahas dinamika kinematika. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan dinamika partikel, yaitu hukum Newton 2, yaitu terutama tentang yang namanya hubungan dari massa, gaya, dan juga kecepatan. Nah sebelum dari itu, kakak mau kasih fenomena terlebih dahulu. Di sini teman-teman pernah ke mall dan belanja, pastinya pernah ya, pernah belanjanya pakai troli. Nah ketika teman-teman baru mau dorong trolinya, apa yang teman-teman rasakan? Ringan atau berat? Ringan ya? Oh ya, ada yang bilang berat. Oke. Ada yang bilang berat, ada yang bilang ringan. Nah, kalau misalkan kalian sudah selesai belanja dan mau bayar gitu ya, dan belanjaan kalian tuh cukup banyak yang berada di dalam troli. Nah, teman-teman pada saat mendorongnya itu apa yang teman-teman rasakan? Berat atau ringan dibandingkan dengan ketika trolinya kosong? Apa Budi? Oh iya, Budi bilang berat ya. Oh iya, tentu saja teman-teman pastinya semakin berat. Kenapa? Karena di dalam troli itu muatannya makin banyak, sehingga masanya makin banyak pula. Nah, sekarang teman-teman ya, kakak akan melakukan simulasi terkait hubungan daripada SM dan juga A ya, yaitu gaya, massa, dan juga kecepatan. Di sini kakak ada simulasi, teman-teman simak baik-baik ya. Oke, sudah kelihatan di layar. Ini adalah simulasi PET Colorado terkait dengan hukum Newton 2. Nah, teman-teman di sini kakak kenalkan, ini adalah bebannya ya. Misalkan si troli itu kita andaikan dengan box, dengan masanya itu besar 50 kg. Lalu di bagian kiri ada parameter kecepatan dan juga percepatan. Untuk bagian yang bawah, di sini ada gaya ya, bisa diubah-ubah. Oke, siap teman-teman? Nah, sekarang kita akan coba buat gayanya itu sebesar 50 Newton ya. Kita dorong ke arah kanan. Oke. Apa yang terjadi di sini sudah mulai muncul ya, ada yang panah ke arah kanan dan ada panah yang ke arah kiri. Yang ke arah kiri itu ternyata ada gaya gesek, teman-teman. Nah, pastinya di dalam dunia ini tidak akan terlepas yang namanya gaya gesek ya, yaitu adalah gaya yang menghambat pada suatu gerakan benda. Nah, arahnya kemana? Yang pastinya arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kita pengen arahnya tuh ke kanan ya gerakannya, sehingga gaya geseknya akan ke arah kiri. Sama ini di sini seimbang ya, yaitu yang ke arah kanan, gaya yang kita berikan 50 Newton, dan gaya gesek ke arah kiri sebesar 50 Newton juga. Sehingga resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerjanya sebesar nol. Didapatkan dari mana? Yang tadi, karena sama-sama berlawanan arah, maka bisa saling meniadakan gitu ya. Yang kanan dikurang yang kiri boleh. 50 kurang 50 sama dengan nol. Sehingga kalau gayanya itu adalah 0 Newton, maka kecepatannya tidak ada perubahan atau masih 0 meter per second. Maka dapat disimpulkan bendanya dalam keadaan diam. Sekarang kita coba ganti gaya yang diberikannya itu sebesar 150 ya. Tunggu dulu, sebesar 100 dulu ya. Oke, apa yang terjadi? Ternyata masih diam. Kita ubah jadi 150. Wah, bendanya sudah mulai gerak nih teman-teman. Ini kakak pause dulu ya. Gaya yang kita berikan sebesar 150, gaya gesek maksimalnya 92 Newton. Nah, sehingga ketika dikurangkan menghasilkan resultan gayanya sebesar 58 Newton ke arah kanan. Jadi otomatis kita tahu bendanya akan bergerak ke arah kanan ya. Nah, karena dia bergerak maka di sini akan timbul yang namanya kecepatan teman-teman. Ketika kecepatan itu berubah, maka akan timbul yang namanya suatu percepatan. Dan kecepatan itu sebesar 1,16 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kakak pengen ubah lagi nih untuk gaya dorongnya. Pengen kakak perbesar. Teman-teman perhatikan untuk parameter kecepatannya ya. Apakah berkurang, bertambah, atau sama saja. Oke, kakak ubah. Kita play ya. Wah, ternyata di sini percepatan semakin besar, teman-teman. Nilainya menjadi 2. Tadi 1, sekarang 2. 2,16 meter per sekon kuadrat. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan, oh kalau misalkan saya kasih tenaganya lebih besar, otomatis kecepatan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dihasilkan pun akan semakin
besar gitu ya. Nah, sehingga di sini kita tahu gaya yaitu F akan berbanding lurus dengan A yaitu percepatannya. Nah, sekarang kakak mau tambahin nih untuk massa dari bebannya. Kita tambahkan satu box lagi ya, yang besarnya 50 kilogram. Oke, apa yang terjadi? Teman-teman perhatikan untuk parameter percepatannya. Waduh, percepatannya dia menurun teman-teman sebesar 0,16 meter per sekon kuadrat. Wah, di sini berarti kita dapat menyimpulkan ternyata kalau bebannya itu ditambah lagi dengan beban atau ditambah lagi masanya, maka akan menghasilkan percepatan yang lebih lambat ya atau akan mengalami yang namanya perlambatan dari yang tadi 2 meter per sekon kuadrat menjadi 0,16 meter per sekon kuadrat. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya semakin besar massa bebannya, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin kecil berbanding terbalik ya teman-teman ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasannya untuk F, M, dan juga A ya, di situ akan ada yang namanya perbandingan yaitu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, sekarang kakak mau kasih contohnya terlebih dahulu. Silakan teman-teman simak ya. Di sini kakak cari papan tulisnya nih yang udah kakak buat. Oke, kakak present. Oke, nah ini sudah kelihatannya di layar ya teman-teman. Jadi kita tinjau lebih dalam lagi untuk si beban yang tadi kita sudah simulasikan. Misalkan bebannya di sini boxnya kakak gambar ya. Nah di sini sudah ada gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda yang tadi kita dorong. Diketahui bahwasannya untuk massa dari benda tersebut sebesar 50 kilogram. Nah massa itu lambangnya M ya. Lalu untuk kecepatan yang dihasilkan sebesar 2 meter per sekon kuadrat ke arah kanan, gaya dorong yang diberikan atau F besarnya sebesar 200 Newton. Untuk koefisien gesek atau mu-nya ini yang akan ditanya. Nah, jadi teman-teman, cara mencari mu-k itu dari mana? Ya, dari gaya gesek. Karena memang gaya gesek itu persamanya adalah mu dikali n, di mana mu adalah koefisien geseknya dan n adalah gaya normal. Otomatis kita harus mencari kedua variabel tersebut, gitu ya, yaitu F dan juga M-nya supaya dapat menghasilkan mu-k-nya, yaitu gaya gesek kinetis, gaya gesek pada saat bendanya sudah bergerak. Nah, cara mendapatkan nilai F dan N-nya gimana? Kita harus tinjau salah satu gaya yang bekerja pada sumbu Y dan juga sumbu X. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Pada suatu box atau benda di sini, ketika dia menyentuh suatu permukaan, otomatis dia akan ada yang namanya gaya normal atau lambangnya adalah N. Gaya normalnya seperti apa arahnya? Arahnya tegak lurus dengan permukaan. Kalau permukaannya horizontal, otomatis arah dari gaya normalnya adalah vertikal atau seperti ini ya ke atas. Nah, pada suatu benda yang memiliki massa, pastinya dia memiliki yang namanya gaya barat, di mana gaya barat itu ya arahnya menuju pusat bumi, lurus ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lihat lagi untuk yang sumbu X. Nah, sumbu X itu yang gerakannya ke arah kanan kiri ini ada gaya apa saja? Ada dua gaya. Ada gaya F, yaitu gaya dorong, dan ada gaya gesek. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita akan tinjau untuk resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y atau sigma FY. Karena benda tersebut tidak bergerak ke atas bawah, makanya sigma FY-nya bernilai 0 ya. Tidak ada percepatan, sehingga nilainya 0. Kita substitusikan, misalkan yang ke arah atas itu gayanya bernilai positif, ke bawah negatif. Sehingga N minus W sama dengan 0, didapatkan N sebesar W. N sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, ini adalah persamaan dari gaya berat. Massanya 50, kecepatan gravitasi 10, maka didapatkan gaya normalnya sebesar 500 Newton. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sigma Fx ya, yaitu resultan gaya yang bekerja pada sumbu X. Karena arah geraknya ke kanan, maka di sini kita coba untuk yang arah kanan gayanya bernilai positif, sedangkan yang kiri yaitu yang gaya geseknya bernilai negatif. F besar dikurang F kecil sama dengan M dikali A. F-nya 200 Newton ya untuk gaya dorongnya. Lalu M dan A-nya disubstitusikan juga. Akan didapatkan
200 dikurangin gaya gesek sama dengan 100. Gaya gesek sama dengan 200 kurang 100. Yaitu gaya geseknya sebesar 100 Newton. Lanjut, kita masuk ke persamaan dari gaya gesek, di mana gaya gesek sama dengan koefisien dikali dengan gaya normal. Nah, masukkan F sebesar 100 Newton, lalu gaya normalnya sebesar 500. Maka didapatkan mu K atau koefisien gesek kinetisnya sebesar 100 per 500, yaitu 0,2. Nah, jadi sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya besar koefisien gesek suatu benda ya ketika bendanya itu bergerak terhadap permukaan, maka sebesar 0,2. Nah, ini semua penerapan dari hukum 2 Newton, teman-teman. Gimana ya tadi? Sigma F sama dengan M dikali A. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya ketika benda itu bergerak, kita ingin membuat bendanya menjadi lebih cepat gerakannya atau menjadi lebih lambat, dia tergantung dari yang namanya dua variabel, yaitu gaya sama si massa. Ketika gayanya diperbesar atau gaya dorong dari suatu bendanya diperbesar, maka otomatis percepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Ketika massa dari benda tersebut kita tambah, semakin besar tuh massanya ya, maka otomatis percepatannya akan semakin lambat atau semakin kecil. Nah, berbanding terbalik tuh ya antara massa dan percepatan. Sehingga kita dapat menyimpulkan untuk hukum 2 Newton berlaku yang namanya sigma F sama dengan M dikali A. Yaitu ketika resultan gaya yang bekerja ya, dia akan berbanding lurus dengan kecepatan dan juga berbanding lurus dengan massanya. Nah, untuk massa dan percepatan itu berbanding terbalik. Oke, teman-teman, semoga ilmunya berkah. Nah, teman-teman bisa ulang-ulang lagi dan review. Teman-teman juga bisa coba simulasi PET Colorado di rumah. Nanti kakak akan berikan linknya. Semoga berkesan dan semakin semangat lagi untuk belajar di fisika. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, teman-teman.